Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang sore ini Tuhan, satu anugerah-Mu yang besar Tuhan, yang melimpah atas kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah menjamah setiap kami, Kau sudah mengurapi kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan roh hikmat Kau berikan atas kami, sehingga saat firman ditabur Tuhan, pengertian sudah Kau berikan atas kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apapun yang keluar daripada mulut lidah bibir hamba-Mu semua daripada Engkau. Roh Kudus kuasai Tuhan, kuasai hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang akan memerdekakan kami, setiap firman Tuhan akan membuat kami penuh dengan sukacita ya Bapa, dan kami akan menjadi Tuhan wanita-wanita yang perkasa, wanita yang hebat Tuhan, yang dimana Kau sudah memilih kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Ya, terima kasih buat Bu Hesti, Bu Fani yang sudah memberikan kepercayaan buat saya siang sore ini. Saat ini mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saat saya berdoa, Tuhan, bahwa firman apa ya Tuhan? Tuhan yang ingatkan pada saya itu tentang Rut. Mungkin saudara sudah tahu ya siapa Rut, gitu. Karena kalau kita lihat lagi kisah Rut itu cuma 4 pasal, gitu ya. Nah, saya waktu baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua kita udah baca. Tapi luar biasanya Alkitab itu ya, saat Tuhan ingatkan saya untuk bahwa saya sharing buat siang ini tentang Rut, saya perhatikan ternyata luar biasa ya. Perjalanan hidup seseorang yang dimana Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai gitu. Ya, memang sih kalau kita lihat setiap kita pasti ada perjalanan hidup, tapi kalau kita bersama Tuhan, semuanya pada indah pada waktunya. Ya. Nah, saat ini saya mau mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan saya kasih tema itu tentang ketaatan dan kesetiaan. Saya nggak baca semuanya ya tentang ini Rut 1, cuman yang ini aja. Saya tinggal petik aja yang mana yang akan kita baca gitu ya. Nah, cuman dari kisah Rut 1 kita bisa melihat ya terjadi kelaparan di daerah Israel. Ada satu keluarga yang namanya Elimelek, istrinya Naomi, dan anaknya itu Mahlon dan Kirion. Mereka berangkat ke tanah Moab. Tapi di tanah Moab meninggallah Elimelek. Kedua anaknya Mahlon dan Kirion mengambil istri orang Moab, yaitu Orpa dan Rut. Nah, kira-kira mereka tinggal 10 tahun, meninggal juga kedua anak Elimelek itu, yaitu Mahlon dan Kirion meninggal, dan saat itu Naomi udah kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya. Nah, makanya dari situ Naomi berpikir untuk kembali lagi ke Yehuda. Nah, di Rut 1 ayat 8 sampai 12, yuk kita baca yuk. Saya minta tolong pada Ibu, tadi saya udah lihat Ibu Yunita ya. Tania. Iya Bu Alan. Ya, Ibu Tania ya. Oh, kirain Yunita, maaf. Sorry. Ibu Tania tolong baca di Rut 1 ayat 8 sampai 12. Aduh, nggak ada Alkitabnya. Oh, ya oke deh. Kalau gitu Ibu Yunita aja ya. Ya boleh diulang lagi Bu Alan, Pak. Rut 1 ayat 8 sampai 12. Rut 1
ayat Rut 8 1, sampai 12. ya. Rut 1 ayat 8 sampai 12. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Ya, Udah. sampai 12. Ya, di sini dikatakan di Rut 1 ayat 8-12 itu Rut merasa ini Naomi ya. Naomi merasa suami sudah meninggal. Anak dua-duanya juga sudah meninggal. Akhirnya dia bilang ke dua menantunya, "Udah dah, kamu pulang dah. Kamu cari lagi masa depan kamu," gitu kan. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa mereka itu malah menangis. Dia nggak mau gitu kan. Yaitu Orpa dan Ruth. Kenapa gitu? Kok kamu malahan suruh saya pergi? Nah, dari sini kita lihat ya, gimana sebagai Naomi sebagai mertua, dia begitu punya hubungan yang baik dengan menantunya. Sampai ya peribahasa ya nggak ada suaminya pun juga, itu Ruth sama Orpa tetap nggak mau meninggalkan mertuanya gitu. Dari sini kita melihat hubungan mertua dan menantu itu cukup baik. Sampai ya mereka bisa nangis sampai berteriak gitu kan ya. Jadi di sini kita juga belajar bahwa kalau kita memang belajar sebagai Naomi yang sebagai mertua, dia juga tidak mau mengekang menantunya, untuk menantunya juga pergi carilah pasangan yang baru, karena pasti mereka juga masih muda gitu ya. Ya kita lihat kalau misalnya Naomi itu sebagai mertua yang care, dia tidak egois, dan sebagai menantunya pun juga dia baik terhadap suami dan terhadap mertua. Dan dikatakan di sini ya bahwa kamu pergi dah, kamu sudah berbuat baik pada orang yang meninggal, berarti pada anaknya, yaitu pada Mahlon dan Kirion, dan kepada mertuanya gitu kan ya. Nah di sini kita belajar begitu sebagai mertua, Naomi itu punya perhatian pada menantunya, dan menantunya juga punya perhatian pada mertuanya. Hubungan mereka itu cukup baik ya. Dan di sini kita lihat lagi di Rut 1 ayat 14. Boleh Bu Yunita terusin? Tolong dibaca Rut 1 ayat 14. Ya, Bu. Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Di sini untuk berpisah pun juga itu mereka tetap menangis. Oh ya, makasih ya Bu Yunita sudah membacakan firman. Ya di sini kita bisa melihat untuk berpisah pun itu yang namanya Orpa bisa sampai pelukan, ciuman sama menantunya gitu kan ya. Nah, jadi sini saya belajar yang namanya kita mungkin ibu-ibu yang ada di Zoom saat ini, mungkin ada sebagai menantu, ada sebagai mertua. Nah, bagaimana hubungan kita terhadap menantu kita? Nah, kita sebagai mertua, bagaimana hubungan kita terhadap menantu? Nah, kita sebagai menantu, bagaimana sikap kita pada mertua? Ya, jadi kalau kita lihat lagi ya, namanya kita ya kayak saya deh. Saya kan udah sebagai mertua ya. Saya punya mantu 2. Kebetulan anak saya kan dua-duanya juga kan cowok. Menantu saya 2 tuh cewek.
saya menganggap mantu saya itu seperti anak saya sendiri. Apa yang saya punya, saya juga kasihin gitu kan. Ya terserah apa mereka juga tetap sayang pada saya, tapi yang saya lihat apapun yang mereka punya juga ingat ke saya gitu kan ya. Ya kita sebagai mertua maupun kita sebagai menantu juga tetap kita harus punya hubungan yang baik dengan menantu kita dan mertua kita, karena itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang kita punya kasih ya. Nah di sini dikatakan Orpa dengan menangis mencium Naomi, tapi Ruth tetap tidak mau meninggalkan Naomi ya. Nah dari sini lagi saya bisa melihat Ruth sampai dia bilang gini, kita baca lagi ya Ibu Yunita di Rut 1 ayat 15 sampai 17. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Terima kasih Bu Yunita. Ya, dan melihat betapa setianya Ruth. Padahal kan Orpa sudah pergi ya. Padahal kalau saya lihat lagi, Ruth itu masih muda. Dia kalau mau ikut pun Naomi, apa yang diharapin? Naomi orangnya udah tua. Ya kalau misalnya lihat lagi Ruth masih muda, dia masih punya masa depan, masih punya peluang lah ya untuk hidup dalam kebahagiaan. Tapi Ruth di sini dia bilang jangan gitu ke Naomi, jangan nyuruh saya pergi. Saya akan ikutin kemanapun Naomi akan pergi. Bangsamu adalah bangsaku. Padahal kan kalau dilihat kan Ruth itu kan bangsa Moab. Tapi Ruth dari ini pun juga udah punya kesetiaan pada Naomi. Nah, dari sini lagi saya lihat gini. Bagaimana perasaan Naomi, dia udah gak ada suami, anak 2 juga sudah meninggal. Tapi Tuhan bisa lembutkan hati Ruth untuk ikut tetap mendampingi Naomi. Mungkin Tuhan bisa melihat ya kalau Ruth itu memang punya ketulusan hati. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi dia mungkin punya belas kasihan pada Naomi. Yang namanya udah tua, udah gak punya suami, udah anaknya juga gak ada, akhirnya dia timbul rasa sayang, rasa kasihan. Nah itu kesetiaannya Ruth pada Naomi ya. Jadi saya melihat kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu dia bisa melihat sekalipun Naomi udah gak ada suami, gak ada anak, tapi yang namanya Tuhan itu tidak akan meninggalkan dia sendiri. Jadi kita lihat di sisinya Tuhan pada Naomi bahwa Naomi itu tetap ditemani sama Ruth. Nah, jadi Tuhan itu begitu mengasihi ya. Nah, dilihat lagi dari sisi Ruth-nya. Ruth punya hati yang tulus. Ruth punya kasih. Jadi Ruth tidak mementingkan keegoisannya dia sendiri, tapi dia tetap mau setia pada mertuanya. Nah, jadi dari sini tuh kalau kita ikut Tuhan, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Tetap Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai akhirnya kan mereka Naomi dan Ruth tuh sampai ke Bethlehem. Orang-orang pada kaget melihat Naomi bisa balik gitu kan ya. Nah di sini saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu saya membaca kisah Ruth di sini, kitab Ruth ini, sebagai Naomi yang ditinggalin suami, ditinggalin anak, saya bisa merasakan. Kenapa saya bisa merasakan? Karena 28 tahun yang lalu suami saya juga dipanggil Tuhan.
Nah, cuman bedanya gini, kalau Naomi ditinggal suaminya, anaknya tuh udah besar, udah rumah tangga, makanya udah punya 2 mantu kan ya. Tapi kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh punya anak 4, yang satu 11 tahun, kedua 10, yang ketiga 7, dan keempat tuh 4 tahun. Jadi saat suami saya dipanggil Tuhan, saya nggak sampai doubting sedih gimana, tapi saya harus melihat anak masih kecil, saya harus bekerja. Saya harus gimana mencari ini uang untuk membesarkan anak-anak. Jadi nggak sampai doubting terpuruk ya dengan saya kehilangan suami, tapi yang saya lihat itu anak-anak masih kecil yang perlu biaya, yang perlu diasuh, yang perlu ditemenin, dijaga. Pokoknya itu yang saya itu fokus kepada anak. Tapi saya kan udah ditinggalkan 28 tahun. 6 tahun yang lalu anak saya juga yang ketiga panggil Tuhan. Nah, di sini saya bisa melihat gimana perasaannya Naomi ditinggal anak. Itu Naomi bisa ditinggal anak tuh dua-duanya. Kalau saya itu anak 4 ditinggal 1. Itu pun juga aduh, yang namanya hati itu ya bercampur ya sakit, ya perih, ya sedih, bercampur baur. Sampai kalau mau dibilang tuh hati teh kayak diperut gitu kan. Aduh, udah nggak bisa gimana gitu. Ya, cuman di sini saya lihat lagi, ya betul ya, yang namanya anak itu ikatan batinnya lebih kuat ya. Ya istilahnya sih darah daging kita gitu kan ya. Tapi dari sini kenapa saya masih tetap kuat? Karena saya itu tidak menjauhi daripada ibadah. Saya tidak menjauhi daripada komunitas. Itu yang membuat saya kuat. Ya, memang kenangan tetap ada gitu. Tapi tidak sampai membuat kita tuh terus bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa salah saya? Kenapa Tuhan harus ambil? Padahal anak ini tuh punya kepintaran dan hikmahnya tuh berbeda sama anak yang lain. Dia dari SD apa SMP ya? SD dia sudah bisa membawa temennya datang ke gereja. Nah, saya tahunya itu waktu di rumah duka sampai di SD, yang betul SD. Temennya itu datang pada saya, tante, kalau nggak melalui anak saya, dia belum kenal Tuhan katanya. Jadi kadang kan saya, Tuhan kenapa ya? Kok anak ini punya potensi untuk jadi perpanjangan daripada tangan Tuhan, tapi kenapa Tuhan ambil? Tapi ya saya nggak mau terlalu dengan kesedihan, tapi akhirnya ya saya datang pada Tuhan, ya semua ada dalam rencana Tuhan. Seperti yang tadi Ibu Maria siang-siang ya, dengan dia ikutan selalu Zoom, dia punya kekuatan, punya penghiburan, punya ketenangan. Nah, itu yang membuat saya kenapa sampai kuat sampai saat ini. Karena di dalam Tuhan itu pasti ada kekuatan. Di dalam Tuhan sekalipun kita ada kehilangan, tapi kehilangan itu tidak sampai membuat kita tuh kesedihan berlarut-larut. Kita percaya semua juga titipan daripada Tuhan. Yang penting anak saya udah di dalam Tuhan. Jadi saat saya baca tentang kisah Rut, saya bisa merasakan banget gitu. Gimana perasaan Naomi, gimana perasaan Rut dan Orpa. Jadi bisa kita sebagai wanita ya, kita bisa merasakan lah beban yang mereka pikul gitu. Nah, tapi dari sini saya bisa kita belajar lagi ya. Nah, jadi makanya setiap kita pasti ada problem. Terlebih lagi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pembisnis, kita jangan menjauhi daripada ibadah. Terlebih lagi kalau kita udah disiapkan Zoom ya, Zoom pagi, Zoom siang gitu ya. Sekalipun kita sambil kerja dan kita dengar itu udah ada kekuatan. Cuman kadang kadang saya juga ada beberapa teman, ayo ikutan Zoom. Karena saya tahu persoalan mereka itu seperti apa gitu. Ayo ikutan Zoom. Sekalipun kamu sibuk, minimal kamu dengar nggak usah buka video, kata saya tuh. Kamu asal dengar audio, dengar firman, dengar pujian, dengar kesaksian, itu akan membangkitkan iman kita. Jadi kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa persoalan masalah kita tuh gede banget gitu. Tapi dengan kita ngejar Yesus, dengan kita andalkan Yesus, dengan kita utamakan Yesus, itu pasti ada kekuatan, ada penghiburan, atau bisa lewatin. Contohnya saya udah 28 tahun, saya bisa lewatin itu semua.
Dan kalau saya menyaksikan gimana kebaikan Tuhan, gimana pertolongan Tuhan, itu namanya penyediaan Tuhan, itu benar-benar Tuhan bela. Tuhan benar-benar menyediakan. Anak saya yang ke-1 dan kedua itu yang namanya cowok ya. Kalau cowok kan dalam pernikahan itu harus semuanya itu harus dana dari cowok kan ya. Mau pesta, mau baju pengantin, mau rumahnya, itu cara Tuhan yang sediakan semuanya. Jadi saya percaya saat kita ngejar Yesus, saat kita selalu intim bersama Yesus, saat kita utamakan Yesus, itu berkat itu tidak akan kemana-mana. Tapi kita percaya Allah yang menyediakan, Allah yang membela, Allah yang melindungi, Allah yang menjagai. Nah, makanya waktu baca ini, jadi saya tuh namanya perasaan Naomi itu nggak mudah loh, nggak mudah. Dia tuh kehilangan suami dan kehilangan 2 anaknya. Tapi puji Tuhannya, Tuhan memberikan Ruth yang setia, Ruth yang benar-benar mengikuti maunya. Kemanapun Ruth pergi, saya juga pergi. Kemanapun Ruth, apapun yang dilakukan Ruth, dia juga akan melakukannya. Tuhanmu ada Tuhanku, bangsamu ada bangsaku. Itu kan gak mudah untuk mengeluarkan kata-kata itu bagi seorang Ruth yang masih muda. Jadi mari kita selama ada fasilitas dengan Zoom, mari kita kejar Yesus. Pasti ada kekuatan, pasti ada berkat melimpah. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya, Naomi dan Ruth sampai di Bethlehem dalam kondisi, kalau saya lihat dengan dia baru datang, pasti kan itu merintis sesuatu perintisan yang baru ya. Karena kan dia udah meninggalkan udah cukup lama, mungkin di atas 10 tahun gitu ya. Jadi kalau dia datang lagi ke kota yang baru, berarti kan semua itu sesuatu yang baru. Dia harus merintis lagi dari bawah lagi. Dari sini ya kita lihat lagi, apa sih harapan Ruth mau ikut Naomi gitu. Mungkin udah tua, mungkin nggak sampai hidup dalam kelimpahan, tapi itulah kesetiaan Ruth pada Naomi. Kalau kita setia pada orang yang kelihatan, pasti kita juga akan setia pada Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mengasihi orang yang kelihatan, kita juga pasti mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah di sini ada kan di Rut 2 ya, ada saudara dari Elimelek yang namanya Boaz. Rut dari situ di Rut 2 ayat 2 ya, Rut minta pada Naomi untuk memungut buli-buli jelai di ladang kepunyaan Boaz. Berarti kan kalau kita lihat lagi di sini, Rut tuh mau mencari nafkah, gitu kan? Dia mau memungut buli-buli jelai di ladang kepunyaan Boaz. Kemudian Boaz itu kan saudari pada Elimelek, gitu ya. Nah, Rut bekerja dengan rajin dari Rut 2 ayat 7. Rut bekerja dengan rajin, bekerja dari pagi sampai sore. Dan di sini saya lihat lagi dari Rut 2 ayat 8 sampai 16, di mana di situ Boaz ada kebaikan Boaz pada Rut. Sampai Boaz itu sampai bilang ke pengerjanya, kamu jangan ganggu Rut. Malahan kamu coba jadi jadi kalau kita mengikat ya, coba kamu tumpahin sedikit dah gitu dari onggakan jelai supaya Rut bisa mengambil hasilnya bisa lebih banyak gitu. Itu jadi Rut karena kesetiaannya, Rut dapat kebaikan daripada Boaz. Nah, akhirnya sampai Rut bilang di Rut 2 ayat 10 ya. Coba Ibu Yunita boleh baca lagi di Rut 2 ayat 10 dan 11. Rut 2 ayat 10 dan 11. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan
tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Di sini dikatakan sampai Rut juga, kenapa Rut mendapat kebaikan dari Boaz gitu kan, sampai Rut kan sujud gitu kan ya. Akhirnya Boaz bisa menjawab bahwa saya sudah mendengar siapa Rut. Boaz bukan orang biasa, dia orang kaya di tempatnya. Dia bisa menanyakan siapa Rut, bagaimana karakternya, seperti apa Rut. Akhirnya Boaz bisa mendengar kalau Rut itu adalah orang yang baik. Dia setia pada suaminya dan dia setia juga pada mertuanya. Jadi sikap Rut inilah yang membuat Boaz punya belas kasihan pada Rut. Makanya dari sini kita juga melihat kalau kita banyak nabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jadi bagaimana sikap Rut terhadap suaminya, bagaimana sikap Rut terhadap mertuanya, itu semua yang Boaz dapatkan gitu, berita itu. Jadi apakah kita cek diri kita ya, apakah kita sudah menjadi panutan orang lain kah? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah orang akan bilang bahwa, oh saya itu orang baik, oh saya itu orangnya jutek, oh saya itu orangnya galak, oh saya itu orangnya cuek gitu kan, oh saya itu orangnya egois. Nah dari sini bagaimana tanggapan orang menilai diri kita? Siapa diri kita? Bagaimana karakter kita? Kalau karakter kita baik, itu akan ada terus kemudahan ke depannya. Tapi kalau misalnya karakter kita nggak baik, integritas kita nggak baik, itu namanya mulut orang itu dari satu ke satu, itu pasti orang bisa tahu. Jadi kita di sini sebagai anak Tuhan, biarlah kita menjadi terang, menjadi berkat, supaya orang bisa menilai, oh ada Yesus dalam diri kita. Oh ya, kita tuh penuh dengan kasih. Oh kita tuh bukan orang pemarah. Oh kita tuh bukan orang egois. Oh kita tuh bukan orang yang cuek, tapi kita tuh peduli pada orang sekitar kita. Kita juga mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita menjadi berkat di keluarga, di lingkungan, di tetangga, maupun di komunitas, di saudara. Nah itu jadi siapa kita gitu. Nah supaya kita juga dapat puji-pujian seperti Boaz terhadap Rut. Nah itu salah satu kenapa Boaz bisa punya belas kasihan, bisa sayang kembali, bisa sayang pada Rut, karena Boaz sudah mendengar siapa Rut. Orang baik pasti akan menuai kebaikan. Orang yang bermurah hati, dia akan mendapatkan juga kemurahan hati. Nah, kita lihat ya di Rut 3 ayat 1-7, tapi saya nggak bacakan dah. Rut di situ taat pada yang diperintahkan pada Naomi. Jadi di Rut 1-7, 10, 14, 16, Rut diberkati sama Boaz, dan Naomi itu nyuruh gini, coba kamu tidur di kakinya Boaz. Nanti kalau saudara baca itu akan lebih jelas lah ya. Nah dari situ kita juga belajar Rut itu tidak ada perbantahan. Rut tetap setia, Rut tetap taat apapun yang dikatakan oleh Naomi. Nah jadi dan hasilnya pun Rut itu udah melakukan apa yang diperintah oleh Naomi, dan hasilnya pun Rut itu menceritakan kembali pada Naomi. Nah, jadi dari sini kita belajar banyak ya, gimana Rut itu seorang yang lembut hatinya, dia setia dan taat. Malah di Rut 4, Rut menjadi istri Boaz. Yang tadinya Rut bukan siapa-siapa, akhirnya bisa menikah sama orang yang boleh bilang orang kaya ya, orang yang punya nama. Jadi kita percaya kita di dalam Tuhan, setiap kita pasti ada proses kehidupan. Tapi proses kehidupan itu akan membuat kita menjadi dewasa. Proses kehidupan itu akan membuat kita itu menjadi kuat. Proses kehidupan itu akan membuat kita itu berhikmat. Proses kehidupan kita itu akan menjadi kita tuh dewasa, naik level. Karena setiap proses kehidupan ada itu ujian. Ujian, bagaimana respon kita menghadapinya.
Kalau respon kita menghadapinya positif, kita pasti menjalani juga positif. Kalau respon kita negatif, pasti kita menjalani juga pasti negatif. Makanya kita bisa melihat kalau orang yang sedang lagi kena proses, ya kita juga sebenarnya mengalami semua proses ini. Karena proses namanya juga proses kehidupan gitu. Tapi bagaimana? Apa kita akan terlarut dengan kesedihan? Apa kita akan terlarut dengan kemarahan? Apa kita akan terlarut dengan apa ketidakpuasan? Merasa kita tidak adil, sudah melakukan kebaikan, tapi kok harus ngalamin ini itu yang membuat kayaknya kok Tuhan tuh mana gitu kan? Tapi saat kita banyak mengucap syukur, apapun yang kita alami, tetap semua ujungnya pasti baik. Semuanya pasti baik, karena rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu selalu rancangan damai sejahtera. Walaupun saat ini kita merasakan, aduh Tuhan kayaknya nggak kuat gitu. Kita kayaknya kok nggak beres-beres. Masalah satu belum beres, kok datang lagi masalah berikutnya. Tapi ya kita percaya ada Tuhan yang selalu menopang. Kita belajar dengan setiap kejadian kita responnya dengan pikiran positif. Kalau kita dengan berpikiran positif, kita pasti akan menanggapinya juga positif. Jadi kita yang ibu-ibu di tempat ini, apakah sudah menjadi mertua, apa jadi menantu, mari kita tabur kebaikan. Apa yang kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau dulu ini mah cerita dulu ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang sekarang di Zoom itu semua masih muda ya. Kalau saya itu termasuk udah tua deh, udah di atas 60 gitu ya. Kalau generasi saya, itu tuh menantu tuh tunduk hormat pada mertua. Kayaknya buat ngelawan, buat ngebantah itu kayaknya nggak berani. Gitu kan. Jadi kalau dulu tuh menantu tuh takut pada mertua. Bukan hanya takut tapi menaruh hormat, nggak berani melawan. Apapun yang disuruh mertua kita pasti jalanin gitu. Kalau kebetulan mertua saya itu baik ya. Kalau misalnya dapetin mertua yang cerewet, harus gini, ngatur segala macam gitu kan. Tapi itu generasi saya. Tapi kalau generasi sekarang yang disebut generasi milenial, itu kebanyakan itu mertua tuh takut ke menantu. Itu ada beda generasi. Kenapa? Maksudnya bukan takut nanti si menantu gimana enggak. Cuman kita tuh dengan teknologi lebih canggih, dengan pengetahuan, dengan apa. Jadi lebih baik kita yang sudah tua mah udahlah mengalah aja lah. Kita nggak usah tahu turut campur dengan keluarga anak-anak. Apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Karena kadang pola pikir kita tuh udah beda. Mungkin kalau kita sebagai mertua tuh dulunya kita tuh kan ada begini udah kebiasaan dari orang tua dulu gitu. Tapi kalau anak sekarang itu kan dengan teknologi, dengan kemajuan zaman gitu berbeda gitu. Kadang buat mengasuh anak juga udah beda gitu kan ya. Jadi tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita sebagai menantu maupun mertua pasti akan baik-baik hubungannya. Jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan bagi menantu kita, atau jangan sampai kita juga jadi batu sandungan bagi mertua kita. Terlebih lagi kalau kita lihat lagi ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi ke depan seperti apa situasi, kondisi. Terlebih lagi secara finansial, kita mau bagaimana untuk cari uang juga, orang bilang pada ngeluh ya, susah lah, mahal lah. Tapi kita percaya kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Dunia boleh resesi, tapi sebagai anak Tuhan harus resepsi. Kita sebagai anak Tuhan kita akan berkelimpahan. Nah, cuman yaitu kita lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita sebagai mertua ataupun kita sebagai menantu, kita sebagai tiang doa bagi keluarga. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus kita jangan menjauhi daripada persekutuan, tapi kita jauhi orang-orang yang pencemooh, orang-orang yang bergosip. Nah itu kita harus jauhi, karena itu akan mencemarkan hati kita. Dan
mencemarkan juga pikiran kita. Jadi kita harus punya komitmen kalau kita di dalam Tuhan, ayo kita sama-sama dan komunitas yang positif. Supaya kita akan terus diperbaharui, kita akan terus dikuatkan, kita akan terus dihibur oleh firman Tuhan, supaya hidup kita tuh tidak hidup kita tuh berarti. Kita tidak akan menghilangkan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Nah, justru saya bersyukur sekali dengan ada Jum Woman ya. Kalau Jum Woman, kalau kita lihat kan ini khusus wanita yang kayak ini cerita Naomi, cerita Ruth itu kan mertua dan menantu gitu ya. Kalau kita lihat itu, kita nggak bisa melihat namanya pria itu mau disamain sama wanita tuh nggak bisa. Karena kalau pria itu selalu pakai logika, tapi kalau wanita tuh selalu pakai perasaan. Dan kadang pria juga belum tentu bisa menyadari apa yang sebagai wanita itu kebutuhannya gitu kan. Kadang kan kalau perasaan kita apa-apa lembut lah ya, lembut. Tapi kalau misalnya pria itu kan selalu pakai logika, mesti gini kayak kita 1 tambah 1 2 gitu. Tapi kalau wanita mungkin kan lebih ada fleksibelnya, lebih ada kelembutannya gitu ya. Nah, dan lagi kalau kita lihat lagi kalau wanita itu bisa melakukan pekerjaan di dalam satu waktu bisa 2-3 pekerjaan. Misalnya sambil masak, sambil pegang handphone, sambil ngasuh anak gitu kan, kita bisa sebagai wanita tuh bisa dalam satu pekerjaan bisa melakukan 3-4 dalam satu waktu bisa melakukan 3-4 pekerjaan. Tapi kalau pria nggak bisa, ya paling banyak pun juga cuma 2. Nah, jadi kita harus menyadari keadaan wanita dan pria. Jadi kita juga sebagai menantu, sebagai mertua, kita juga jangan terlalu nuntut ya pada anak kita, pada menantu kita. Biarlah kita tuh sama-sama, pokoknya buat keluarga itu damai, buat keluarga itu sukacita. Daripada kita ngomel, lebih baik kita doa. Daripada kita tersinggung, mendingan kita jaga hati kita. Karena jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita terus bisa jaga hati kita akan terus happy, kita akan terus memaklumi, kita harus terus mengerti. Misalnya contohnya nih, kalau misalnya umpamakan pasangan kita misalnya pulang kerja capek, marah-marah ya, kan kita bisa ngerti, oh dia tuh lagi capek, udah jangan diganggu dulu. Nah, itu pengertian itu akan kita dapatkan gitu. Asal kita terus jaga hati. Tapi kalau kita nggak jaga hati, aduh saya di rumah udah capek gitu, kok kamu diajak ngomong marah-marah aja gitu kan, akhirnya hati kita juga tercemar. Jadi marilah kita sebagai ibu-ibu di tempat ini lebih mendekatkan diri pada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan, hanya di dalam Tuhan ada sukacita, hanya di dalam Tuhan kita tuh mendapatkan kekuatan. Nah itu, jadi jangan jauhi ibadah. Kalau ada kesempatan ikutan Jum, ikutlah Jum. Karena di dalam Jum itu tanpa kita sadari itu ada kekuatan supranatural. Sehingga kita bisa lewatin sehari untuk untuk menjalani kehidupan kedepannya. Dan lebih lagi lepaskan dagingnya. Kalau kita lepaskan daging itu, kita akan lepas juga ego kita. Kita akan melepaskan juga pengertian kita sendiri, supaya kita benar-benar jadi wanita yang menjadi panutan bagi keluarga. Kita jadi wanita yang menjadi kuat. Pokoknya ada apa-apa lari ke Tuhan, curhat ke Tuhan. Ya sekarang kalau kita ngomong ke orang ya, kalau orang itu bisa dipercaya is okay. Tapi kalau misalnya orang itu lari lagi ke sana, lari ke sini, dibumbuin lagi, wah jadi panjang dah, gitu kan. Jadi baiknya memang kita juga yang namanya wanita kan nggak bisa kita pendam sendiri, tapi carilah orang yang bisa dipercaya, yang mulutnya itu tidak ember gitu kan ya, tapi kita benar-benar punya komunitas, punya sahabat yang di dalam Tuhan, supaya kita tidak terhamirkan dengan gosip apapun juga. Jadi biarlah kita menjadi orang, jadi panutan sebagai ibu-ibu, jadi terang, jadi berkat, jadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Karena hari-hari ini yaitu kita semua akan dipakai Tuhan menjadi wanita yang luar biasa. Nah justru dengan kita setia ya ikutan Jum, itu satu,
kerohanian kita akan terus naik. Kita akan punya kekuatan, kita akan punya hikmat, dan kita tuh akan bisa menyelesaikan setiap masalah apapun juga dengan ketenangan. Kalau kita ada orang datang cerita curhat atau apapun gitu ya, ngeluh atau apa, kita tuh bisa memberi kesaksian, kita bisa menenangkan, kita bisa mendoakan. Jadi mari hari-hari ini Tuhan akan pakai kita menjadi perpanjangan pada tangan Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus semangat sebagai wanita-wanita yang perkasa, menjadi wanita yang sungguh hebat di mata Tuhan. Karena kita semua akan dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, memperlebar kerajaannya, dan mari kita juga harus punya belas kasihan pada jiwa-jiwa. Nah, di luar sana, kalau orang yang jauh daripada Tuhan itu tidak akan kuat, tidak akan sanggup menghadapi hari-hari ini. Pasti akan diliputi dengan ketakutan, akan diliputi dengan kekhawatiran. Tapi di dalam Tuhan kita punya kekuatan, kita punya penghiburan, dan kita punya semangat, selalu punya semangat. Makanya ibu-ibu, kalau yang intim sama dengan Tuhan, yang sering ikutan Zoom, itu pasti mukanya pasti seger, pasti awet muda. Percaya enggak? Ya, kita akan berseri-seri, kita akan pokoknya selalu happy dah. Dan kita semua juga tetap kuat dan semangat ya. Itu aja firman hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan saya kembalikan ke Bu Fani.